tinggal di asrama yang baru, bangunannya masih baru, temboknya masih putih, terus kamar mandinya juga masih bagus, dan ya, hantunya juga masih fresh from the other world. Tinggal di asrama yang baru, bangunannya masih baru, temboknya masih putih, terus kamar mandinya juga masih bagus, dan plot twistnya, hantunya juga masih fresh from the other world. Yap, kalian gak salah dengar, hantu-hantunya ini fresh tiap malam. So, hi, welcome back to my channel with me, Vivi. Di channel kesayangan kalian, di sisi lain kehidupan. Mencari kebenaran lewat sisi lain kehidupan. So guys, hari ini I mau cerita tentang asrama yang I pernah tinggalin waktu I di salah satu camp di kampung Inggris. Jadi guys, I itu sebenarnya udah sering dengar berita-berita tentang seramnya asrama ini, but because I don't have any Vivi tuh nggak ini guys, nggak percaya hal-hal gituan gitu loh. So ya, tanpa no kecot no bacot, Vivi terima aja ketika Vivi ditempatkan di asrama itu. Karena faktanya memang asrama ini masih benar-benar bagus guys, benar-benar bagus. Apalagi kamar mandi dalam nih. Nah, singkat cerita, Vivi ini sedang ya karena pada saat itu Vivi banyak kegiatan ya guys ya. Banyak kegiatan akhirnya capek. Saking capeknya Vivi nggak bisa tidur guys. Nggak bisa tidur sampai tengah malam, bahkan over midnight ya. Kalau nggak salah inget itu sekitar jam 1-an guys. Nah, ada apa nih di jam 1-an? Nah, jadi I kan nggak bisa tidur ya guys. Ketambahan ini, I tuh denger suara kayak gini. Nah, gitu guys. Jadi I tuh denger suara kayak garuk-garuk apa gitu, kayak tembok digaruk sama besi yang kayak di gitu loh. Karena I penasaran dengan suara-suara itu, dan menurut I itu suaranya berasal dari jendela. Nah, before that, I itu ngecek temen sekamarnya Vivi guys. Nah, temen sekamarnya I ini, I nggak tahu ya udah tidur apa belum. Nah, akhirnya I ini panggil lah. Nah, anggap aja teman sekamarnya Vivi ini Dewi gitu. Dewi, masih bangun kah? Itu suara kamu. Nah, Vivi kayak gitu guys. Tapi nggak ada jawaban, nggak ada sama sekali guys. Loh, kok aneh gitu. Ya udah, akhirnya Vivi samperin suara itu, dan menurut Vivi, menurut I, itu suaranya dari jendela guys. Terus akhirnya Vivi samperin jendela itu. Lah, kok gak ada apa-apa guys? I kira juga itu suaranya hanger gitu kan, suara hanger yang natap dengan cantolan hanger terus kayak gitu loh. Dan ternyata waktu Vivi cek itu gak ada angin sama sekali guys. Dan emang cuaca saat itu tuh bener-bener panas itu, sesubuh itu. There's no wind anymore, kayak nggak ada angin sama sekali gitu loh. Lah, terus ini apa gitu kan? Terus Vivi akhirnya nyadar nih, aduh ini kayaknya nggak beres nih.
kayaknya ada sesuatu yang tidak manusiawi ini, kayak gitu. Akhirnya Vivi langsung nutup jendela, pokoknya jendela itu Vivi tutup, dan Vivi langsung balik ke tempat tidurnya Vivi. Nah, setelah itu guys, I tried kayak pretend to be fine gitu, kayak aku tuh berusaha bersikap baik-baik aja, kayak nothing happens, kayak gitu loh. Nah, terus tapi Vivi tetap nggak bisa tidur guys, I tetap nggak bisa tidur. Terus akhirnya Vivi nyoba tidur ini, nyoba merem, tapi kayak kalau merem ini semakin takut gitu loh. Akhirnya Vivi ngakalin dengan itu terus guys. Ini selain itu kayak ketika Vivi merem itu kayak ada something yang mendekat gitu, kayak I wanna cut you, kayak gitu. Serem banget gak sih guys? Ya kayak gitulah. Dan akhirnya Vivi tidur, I tidur, terus bantal ini ya, misalnya ini bantal ya, bantalnya kayak gitu, biar kayak there is nothing, kayak nggak ada cahaya sama sekali yang bisa masuk ke mukanya Vivi, kayak gitu guys. Karena dan itu Vivi bertahan dengan keadaan seperti itu, nggak tahu sampai kapan, pokoknya sampai I tidur dan I itu spam ayat kursi guys. Ya Allah, saking takutnya gitu. Nah terus guys, karena sebelumnya I nggak pernah peduli ya dengan mitos-mitos atau cerita-cerita rakyat, cerita legenda tentang asrama ini dari orang lain. Akhirnya setelah kejadian itu Vivi, I tanya ke temen-temennya Vivi yang pernah tinggal di asrama itu dan mengalami kejadian-kejadian mistis kayak gitu. Jadi ada nih salah satu temennya Vivi, salah satu temennya I yang cerita, katanya dia ini tidurnya itu di kamar paling pojok, pokoknya sebelahnya itu kamarnya ini nggak dipakai guys, kamarnya dikosongin, sengaja dikosongin. I juga nggak tahu ya alasannya ini kenapa, karena waktu I nginep di situ itu kamarnya ini juga dikosongin guys, sedangkan temennya Vivi ini nginep itu waktu I forgot ya, pokoknya kalau nggak salah 2 kalau nggak 3 tahun yang lalu. Kan udah lumayan ini kan, lumayan beda jauh gitu, tapi ternyata memang tetap dikosongin gitu loh. Nah setelah itu katanya dia waktu itu dengar sama guys, kayak I haven't told anything, I belum ngomong apapun ke temennya I ini, tapi temennya I ini juga mendeskripsikan hal yang sama. Katanya dia diganggu sama suara-suara kayak gini, kayak gitu guys, bener-bener sama kayak suara garuk gitu loh. Is this the same person or what? Kayak gitu kan, apakah ini benar sosok yang sama atau ya seperti itulah. Dan katanya karena temanku ini sensitif banget ya guys, maksudnya dia katanya sih emang orang kayak indigo atau apalah gitu. Jadi pada saat itu, at that time, temennya I ini itu tidurnya di ranjang yang atas guys, not like me. Kalau I kan ini di bawah ya, kalau temennya I ini di atas. Jadi dia ini benar-benar kelihatan jendelanya guys, tanpa dia samperin pun dia bisa tahu di situ ada apa, apalagi dia ada indigo kan kayak gitu. Jadi katanya guys, di situ itu ada toren, apa ya toren itu, kayak toren air itu loh guys, ya itulah pokoknya. Nah di toren air itu ada sosok perempuan baju putih dan rambutnya panjang, tapi rambutnya tuh kayak berantakan banget gitu. Kata temenku sih spek kunti gitu loh guys, ya gitulah, kayak
Kunti pada umumnya. Ya kayak gitu. Dan karena dia mungkin sudah terbiasa ya melihat sosok-sosok seperti itu atau hal-hal seperti itu, dan dia melanjutkan dengan entengnya, katanya dia melanjutkan gamenya kayak gitu. Terus guys, faktanya lagi pada malam itu Ai kan cerita keesokan harinya kan orang tua Ai nyamperin Ai ke asrama. Terus katanya nenek Ai itu, katanya my grandma, karena semalam itu memang kemis legi. Nah, kalau kemis legi itu memang tempatnya, waktunya para makhluk-makhluk harus berkumpul seperti itu. Pantes aja gitu loh. Tapi aku nggak expect sih guys, aku bakal dihantui atau kayak so scared lah. Serem banget gak sih? Tapi setelah kejadian itu, ketika Ai dengar kayak suara kerjaan kayak Ai udah bodo amat, Ai nggak mau ngecek lagi. Takutnya waktu Ai ngecek itu si Kunti malah dia ada nggak mau. So guys, that's all for today's story about apa ya, kita panggil dia sebagai Kunti Toren. Ya, kita sebut dia sebagai Kunti Toren. So guys, that's all about Kunti Toren. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe, and share to all of your friends. I am Vivi, and see you. Dadah, bye bye.